Di sini dua. Halo. Ya, lagi di kopi Keliko. Kalau pulang weton punya Mas Hakim. Nanti habis ini malam-malam kita live inilah ya, live bareng lah ya. Salaman dulu. Ya. Aku tak ngobrol sama Feby sama Mas MK dulu ya, sama yang lain. Ya, nanti live IG lah. Bukan live IG, live YouTube. Iyo, ben anu gak kan. Nah, ini suasana kedai lagi Keliko. Mas MK pesan apa? Pesan? Udah? Oh belum? Aku pesan kopi susu ya, Mas Hakim. Es kopi susu. Udah diangkat ya? Yuk. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat muda. Kembali lagi dengan Mas Fajrul ya di acara Santai Sore Bersama. Jadi pada kesempatan kali ini, karena kemarin alhamdulillah bisa pulang ke Balapulang, aku lagi main ke tempat kopi yang lagi hits di Balapulang Wetan, yaitu punya Mas Hairul Hakim atau Mas Kimpul. Di Mas Hakim ini dulu kita satu SMP ya, satu SMP, satu angkatan, satu kelas juga. Ini alhamdulillah udah lumayan deket kayak gitu ya. Bahkan dulu saya masih ingat banget ketika beliau ini mau memulai usaha kopi kayak gitu. Jadi sebelum di tempat ini itu sebelumnya beliau buka di rumah ya, di depan rumah kayak gitu. Jadi dulu tahulah gimana awal-awal beliau ini mau buka kayak gitu, karena salah satu orang yang dicurhati lah istilahnya. Nah, nanti kita akan ngobrol lebih lanjut. Jadi nanti kita ini Mas Hakim ngobrol ngobrol santai aja lah kayak gitu. Jadi biar obrolan kita malam ini itu barangkali bisa memotivasi teman-teman yang mungkin masih galau atau bingung untuk memulai usaha kayak gitu, terutama mungkin bisa di bidang kopi atau kuliner yang lain kayak gitu. Mungkin ini Mas Hakim, pertama kenalan dulu lah, karena kan katanya kalau tak kenal maka tak sayang ya kan. Tak kenal maka bisa jangan taruh ya. Enggak ding. Gimana Mas Hakim? Iya, selamat sore buat ini Ju. Saya biasanya menyapanya sobat muda. Sobat muda, iya. Selamat sore sobat muda yang asik bersama channelnya Mas Fajrul di ngobrol santai. SSB namanya. SSB. Santai sore bersama. Santai sore bersama. Terus ya alhamdulillah matur nuwun sangat Fajrul yang menyempatkan diri di sela-sela kesibukannya yang sangat padat ya. Alhamdulillah Fajrul pulang ke Tegal, terutama di Balapulang Wetan ini berarti hampir 2-3 hari, tapi beliau menyempatkan sedikit waktunya buat selalu insyaallah silaturahmi ke kedai sederhana kami. Ya jadi sementara openingnya gitu Mas Fajrul. Iya. Oke, gini aja deh. Mungkin dimulai dari ini Mas Hakim. Kok bisa bikin kedai kopi gitu? Awalnya kepikirannya itu gimana? Maksudnya awal mulanya itu gimana gitu ceritanya? Iya, jadi basic, kalau misalkan ngomong basic, saya sebenarnya belum ada basic sama sekali. Jadi lulus sekolah SMK itu saya kerja di PT ya, jadi kerja selama 5 tahun. 5 tahun di Jabodetabek? Di 3 perusahaan. Pertama di Tangerang 1 tahun, Karawang 2 tahun, terus di Balapulang sendiri itu 2 tahun Mas Fajrul. Terus selepas dari 2 tahun di Balapulang, saya mulai mengenal kopi
mulai mengenal lingkup tentang dunia perkopian. Terus akhirnya lambat laun diperkenalkan sama Santri Penyeduh, terus Jino Cafe, Kopi Tuan Malam, dan alhamdulillah lewat silaturahmi tersebut akhirnya saya langsung kepikiran kepengen buka usaha kopi sendiri. Walaupun pada saat itu saya diberi 2 pilihan untuk melanjutkan di PT atau saya berhenti dan merangkai usaha saya. Itu 2 pilihan dari siapa? 2 pilihan dari perusahaan karena pada saat itu ada perpanjangan, tapi saya memilih untuk usaha karena entah gimana pada saat tahun itu saya merasa kayaknya udah cukup kerja di PT. Yang akhirnya saya ngobrol sama orang tua, walaupun awalnya memang gitu Mas, ada pro kontra sama orang tua dulu. Maksudnya karena dunia perkopian itu sebenarnya di Balapulang itu masih awam Mas, masih awam banget. Makanya orang tua mewanti-wanti, apa sih usaha kopi, panjalan apa ora gitu. Takut memandangnya udah negatif thinking dulu awalnya. Sempat pesimis juga karena orang tua bilang kayak gitu. Tapi ya saya mencoba tetap ngelobi orang tua bahwa ya saya tetap pengen berusaha di dunia perkopian gitu. Awalnya kayak gitu. Berarti tapi dimulai dari ini ya, dari kegelisahan gitu ya. Maksudnya kok kerja di PT kayaknya udah kurang nyaman kayak gitu. Terus kemudian ingin memulai usaha kayak gitu ya. Tapi sebelumnya memang kopiaholics atau pecinta kopi banget apa gimana? Awalnya memang nggak terlalu sebenarnya Mas. Nggak terlalu. Tapi pas pertama kali saya nyicipin kopi di Santri Penyeduh itu. Santri Penyeduh tuh di mana? Di Bumi Jawa, di tempat Gusilin ya? Iya. Pondok Pesantren Salsabila. Itu awal pertama kali saya memang diperkenalkan ke dunia perkopian, dan saya ingat sekali pas di situ langsung jatuh cinta pada seruputan pertama. Luar biasa. Iya. Awalnya di situ dan ngobrol sama ownernya, kebetulan Gus Ulin itu anaknya Kiai. Akhirnya beliau juga berpendidikan tinggi tapi memilih terjun di dunia perkopian. Ya kayak gitu awalnya jatuh cinta pada seruputan pertama. Ya, terus kemudian berjalan ya. Waktu itu kalau nggak salah awal buka itu kan 2018 akhir ya, kalau nggak salah. 2018 pas bulan September ya. Tanggal ya maksudnya akhir-akhir lah kayak gitu. 18 September 2018. September 2018. 15 September 2018. 15 September 2018. Kemudian setahun 2 bulan tepatnya saya bertahan di teras depan rumah. Ngopi di teras depan rumah. Akhirnya sebenarnya pas itu tantangan dari orang tua itu 1 tahun saya bertahan di rumah kayak ngapa. Gitu. Untuk apa, mengurangi beban biaya produksi apa gimana? Sebenarnya enggak, itu tantangan dari orang tua. Orang tua mau melihat dulu, coba sih perkembangannya gimana di depan rumah. Kalau di depan rumah jauh udah jalan, apalagi di luar. Gitu Mas. Masya Allah, mantap. Oke. Nah terus kemudian setelah itu pindah ke sini ya, yang tadi mungkin ya nanti teman-teman di awal udah lihat kayak gitu ya. Nah dulu kok bisa menemukan tempat ini Mas Hakim? Apa dari sholat malam istikharah terus dikasih iya dapat wangsit gitu ya, mimpi terus ngene bae gitu, atau gimana menemukan tempat ini? Karena memang kalau saya lihat ya ya memang dulu pas awal-awal buka memang belum kayak gini. Saya kan juga dari awal buka udah kesini, tapi alhamdulillah makin kesini makin berkembang kayak gitu. Maksudnya Mas Hakim dan teman-temannya kan juga punya jiwa kalau saya bilang sih jiwa seni yang lumayan bagus gitu. Jadi kemudian bisa menyulap ruangan berapa kali berapa ini menjadi suatu yang estetik kalau menurut saya kayak gitu. Awalnya gimana Mas Hakim? Iya, awalnya memang kan waktu itu perjanjian sama kontrak sama orang tua itu 1 tahun di rumah.
ternyata pas bulan September saya emang udah mulai mencari Mas, udah mulai mencari, dan memang kebetulan saya pengen fokusnya di Balapulang sendiri. Akhirnya dari ujung Balapulang sampai perbatasan Balapulang Banjaranyar itu saya mencari ya, mungkin ini sama dengan mencari jodoh gitu ya Mas ya. Saya pernah singgah di tempat yang ini, udah cocok, ternyata ada kendala apa. Sampai yang terakhir itu sebenarnya di depan tempat yang sekarang itu sebenarnya saya udah deal, tapi ada perjanjian yang kurang serak. Akhirnya saya lebih memilih nggak jadi. Akhirnya pas saya ingat sekali pas memang tempat ini itu udah 20 tahun nggak dihuni Mas. Jadi memang benar-benar kosong, kumuh dan sebagainya. Jadi dulu ini rumah ya apa toko juga? Terakhir itu dihuni sama penjual kayu-kayu batangan gitu Mas. Jadi memang rumah sudah lama kosong, diisi oleh penjual-penjual yang memang nggak untung merawat. Jadi memang apa ya, buat jualan, bukan menyimpan kayu-kayu gitu. menyimpan kayu bener. Akhirnya siang-siang saya lewat sini, kok tiba-tiba kayak nggak tahu kenapa saya melihat tempat ini, kan lumayan jauh dari jalan, tapi pas lewat kok saya tertarik ke sini Mas. Akhirnya saya penasaran, tanya ke tetangga sebelah, kebetulan bengkel motor. Akhirnya ini punya siapa dan sebagainya. Akhirnya saya ketemu sama orang yang pemilik rumah ini. Ternyata orang ini juga bingung Mas, sampai kaget loh kok jenengan purun nggih. Purun menghuni rumah yang memang 20 tahun kosong dan memang kumuh, terkesan kumuh. Akhirnya ya saya lihat dulu lokasinya Bu, boleh nggak? Akhirnya saya dan Ibu lihat ke TKP, ternyata memang Masya Allah luar biasa. Di dalam itu luar biasa. Bayangkan 20 tahun nggak dihuni. Dan akhirnya saya tetap mantep bahwa ya saya mau di sini Bu kalau boleh. Dan insya Allah saya pengen merawat seperti Ibu yang pas zaman dulu ngerawat rumah Bu. Luar biasa. Tapi ada dulu kan sempat aku juga dengar kayak ada desakan dari tetangga, maksudnya kayak apa ya, sering rame sampai tengah malam dan lain sebagainya. Itu ada desakan itu juga nggak dari tetangga, kayak misalkan merasa terganggu apa gimana kalau pas di rumah? Ya kebetulan memang sebelah kiri saya itu memang Indomaret, itu termasuknya aman. Sebelah kanan itu memang ada pemukiman dan ya dulu memang sempat ada omongan sedikit lah karena mungkin terlalu ramai, tapi lambat laun ada perjanjian, termasuk ada penutupan di bagian dalam, terus ada ya plus minus untuk pengosongan bagian dalam, jadi minimal jangan terlalu ramai. Dan alhamdulillah sampai sekarang udah mulai redup dan tetangga juga mulai ada senyum-senyum mendukung lah. Dan memang ya berawal dari tetangga itu mungkin ada doa-doa baik muncul. Mantap. Oke. Ya, itu tadi ya sekilas sejarah ya kenapa kemudian Keliko berdiri dan kemudian saat ini berada di tempat yang sekarang kayak gitu. Jadi memang lokasinya sendiri sebenarnya kalau menurut saya lumayan strategis. Jadi sebelum gerbang balai desa, kalau dari arah timur ke barat itu ada Indomaret. Nah itu sebelum Indomaret itu nanti agak masuk sedikit, tapi memang di depan itu biasanya kalau jam-jam sore itu juga kan ada yang jual mie atau martabak gitu kan depan. Jadi memang tinggal ya udah agak tertutup, tapi ya sebenarnya karena tertutupnya ini sih jadi malah apa ya, kalau menurut saya apa ya lebih ini aja, lebih adem gitu, karena nggak langsung berbatasan dengan jalan yang kemudian berpotensi ketika misalkan ada banyak kendaraan lalu lewat kan kita agak terganggu kayak gitu. Nah terus gini Mas Hakim, kan kita ini lagi masuk ke masa pandemi gitu ya, sebenarnya udah dari lama kayak gitu. Kalau dari Keliko sendiri itu apakah terkena dampaknya atau enggak? Maksudnya apakah setelah pandemi, terutama mungkin ya di bulan-bulan awal ya, Maret, April, Mei itu apakah ada penurunan atau ya biasa aja kayak gitu? Karena memang jadi di Balapulang sendiri itu termasuk yang apa ya, warganya itu nggak terlalu peduli gitu dengan COVID. Maksudnya nggak terlalu peduli ya. Karena ya nyaman, iya kayak gitu. Gimana Mas? Tapi iya
Jadi memang kalau misalkan apa ya, Balapulang Wetan sendiri kan alhamdulillah zona hijau, dan apa ya, masyarakatnya itu terkenal zona nyaman, jadi nggak terlalu peduli. Dan alhamdulillahnya memang ya Sampai sekarang ya sampai sekarang belum ada dan yang kena ya. semoga selamanya nggak ada yang kena Amin, gitu. amin. Jadi nyaman. Dan kalau misalkan berbicara tentang dampak gitu ya Mas, sombong banget ketika saya bilang nggak terdampak gitu. Tapi saya juga merasa hina ketika saya ngomong saya paling terdampak, ataupun saya meminta bantuan pada siapapun bahwa saya termasuk usaha yang kena dampak COVID-19. Itu alhamdulillah saya nggak terlalu memikirkan itu. Malahan pas awal-awal pandemi, karena saya juga melihat dari teman-teman di Kabupaten Tegal ataupun di luaran Tegal, itu banyak yang memang ada yang sampai berhenti berbulan-bulan, ada yang memang sampai ketika buka tapi ada teguran dari Satpol PP dan petugas lainnya. Kafe ya ini ya. Kafe, tentu ini terkait masalah kafe. Dan akhirnya saya memutuskan untuk awal-awal itu saya hanya menerima DO sama dibungkus Mas. Jadi take away lah ya, delivery order ya. Delivery order awalnya itu hampir 1 bulan penuh. Saya memang tak tutup. Itu bulan-bulan apa? Maret April ya. Bulan awal banget itu pas lagi Sebelum Ramadan berarti? sebelum Ramadan. Malahan sebelum Ramadan saya awal-awal, dan alhamdulillah ya tetap ada pemasukan, walaupun tetap ya jujur tetap ada pengurangan ya, nggak terlalu murah banget, tapi ya tetap saya syukuri. Mantap sekali. Tapi kalau sekarang kan udah kayaknya balik lagi ya, udah ke new normal, dan maksudnya ya yang berkunjung ya udah biasa kan sebenarnya. Biasa. Dan alhamdulillahnya memang kalau di kedai saya sendiri tak lihat-lihat itu seringnya itu pelanggan lama Mas. Jadi masih pelanggan yang itu aja. Makanya saya juga alhamdulillah teman-teman yang di sini itu walaupun tiap hari ke sini itu nggak bosan-bosan Mas. Nah, tapi malah kalau di dunia usaha ya yang Mas Hakim, yang saya juga pelajari, karena kan saya juga lagi berusaha bikin kopi, makanya kita sedulur seperkopian ini. Nah, jadi yang saya pelajari juga kayak itu malah bagus ketika ada repeat order. Repeat order itu dalam arti pelanggan lama kesini terus, dalam arti ya berarti produk kita memang diakui enak kayak gitu oleh teman-teman atau pelanggan yang kemudian pernah mencicipi produk kita kayak gitu. Nah, terus gini Mas Hakim. Oke, tadi masalah itu alhamdulillah ya mungkin di awal berdampak, tapi sekarang udah mulai ini lagi ya. Terus ini Mas Hakim, mungkin ada nggak bukan ada nggak ya, apa sih harapan dari Mas Hakim nih terkait dengan Kieliko sendiri? Maksudnya harapannya ke depan itu pengennya Kieliko itu seperti apa kayak gitu? Jadi kalau misalkan ngomong-ngomong harapan ya Mas, karena memang dari awal saya memang mempunyai ya bukan visi dan misi, tapi namanya trade market ya pada diri saya sendiri tentang Kieliko itu. Saya tetap menekankan untuk tumbuh dan berkembang, tetapi tetap mengakar gitu Mas. Dan yang paling pertama saya mikirkan itu adalah tentang identitas dan inovasi. Dan yang paling saya garis bawahi, jangan gampang puas dengan hasil apapun. Jadi kalau harapan tetap saya pengennya masih mengembangkan tentang Kieliko yang di sini dulu, karena saya nggak pengen gampang puas kalau kayak gini aja udah cukup, enggak. Saya pengen tetap berkembang, tetap berinovasi, karena yang paling pertama menurut saya di kedai-kedai kopi itu nyawa dari kedai kopi itu identitas dan inovasi gitu Mas. Nah, oke. Nah, itu harapannya. Nah, terus kemudian ya semoga tercapai kayak gitu. Nah, terus berbicara masalah inovasi gitu ya Mas. Terus masalah kedai sendiri di Balapulang, memang 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu itu kedai atau kafe itu suatu hal yang sangat langka gitu. Nggak ada. Tapi kalau sekarang kan ya, kalau saya hitung sendiri ya, yang saya tahu nih, kedai kopi sendiri itu di Balapulang Wetan ya, kalau nggak salah tuh udah ada 1, 2, 3, 4, 5 yang saya tahu ya. Yang saat ini bisa dikoreksi lah. Nah, itu kan ya walaupun sama-sama sedulur seperkopian, tapi pada akhirnya kan juga itu menjadi suatu tantangan tersendiri, karena bagaimanapun mereka juga
apa namanya di bidang usaha yang sama kayak gitu. Nah, apa sih yang kemudian membedakan Kieliku dengan kafe-kafe yang lain kayak gitu? Kalau dari Mas Hakim sendiri ini. Jadi memang awal-awal kemunculan kopi di Balapulang Wetan memang apa ya, cukup langka, dan sebenarnya kemunculannya itu nggak terlalu cepat begitu bebarengan muncul Kieliku terus kedai kopi yang lain, enggak. Jadi sekitar di Kieliku itu termasuk, kalau menurut sejarah yang saya tahu, itu kedai kedua di Balapulang Wetan. Dulu pernah ada Kedai pertama di mana? kedai pertama itu ada di sebelah selatan, itu ada teras 67. Tapi Sampai sekarang masih? sampai sekarang sudah berhenti. Itu bertahan cuma 5 bulan, Mas. Kebetulan itu juga saya kenal sama ownernya, dan saya sempat silaturahmi ke situ, dan tetap saya ngangsu kawruh sama beliau kenapa kok sampai berhenti. Ternyata memang alasannya sangat krusial. Jadi itu sama tetap tak tanam sebagai pembelajaran untuk diri saya. Terus mengenai tentang kemunculan kedai kopi yang lain dan pembeda Kieliku dengan yang lainnya, memang ya kembali lagi penekanan tentang inovasi dan identitas. Bagaimana identitas di kedai kopi masing-masing itu mesti punya nyawa tersendiri. Terus inovasi. Nah, terkait inovasi sendiri, saya lebih sering untuk bahasanya apa ya, muhasabah diri gitu ya, Mas ya. Lebih baik memperbaiki diri sendiri tanpa melihat apa ya, relasi ataupun cara secara garis besarnya apa, bahasanya apa, Mas ya? Apa? Pesaing bukan ya? Oh iya, pesaing. Ya pesaing gitu. Saya melihat di sana kok kayak gini, saya harus kayak gini. Saya enggak. Saya tetap apa ya, berinovasi tentang di kedai saya sendiri, karena Jadi identitas awal dan harapannya ideologinya ya akan tetap dengan seperti ini, makanya kayak gitu. Jadi mungkin ya pembeda itu kayak gitu. Nah, itu apa ideologi dari Kieliku tuh apa sih kayak gitu yang pengen apa ya Mas Hakim nih tonjolkan gitu? Karena apa namanya, ya misalkan nih ada beberapa apa namanya kafe yang apa namanya pernah saya kunjungi juga. Jadi misalkan kayak ada yang namanya kopi tengah kota kayak gitu. Nah, dia tuh ini di Jogja ya. Jadi kopi tengah kota itu dia apa namanya membawa konsep ini apa namanya Papua kayak gitu. Jadi Etnik berarti. etnis kayak gitu. Jadi suasananya itu sangat Indonesia atau Nusantara banget lah kayak gitu. Nah, kalau Kieliku tuh gimana sih? Nah, tadi berbicara tentang identitas dan inovasi ya, Mas. Kalau di Kieliku tuh tetap saya mempertahankannya. Yang pertama itu saya dulu perkopian. Jadi setiap siapapun yang mampir di sini tak anggap itu adalah saudara saya, dan saya memperlakukannya tetap sebagai pelanggan, tapi tetap kalau saya senggang saya temani sebagai bisa teman curhat ataupun dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah gimana caranya kita mengembangkan organisasi lewat usaha kita. Bukan kita berorganisasi untuk menunjang usaha kita, itu jangan sampai. Itu namanya memanfaatkan. Tapi kalau misalkan usaha kita tapi dibuat tentang perkumpulan organisasi kah atau apa, itu jujur sampai sekarang saya tetap langsung kawruh tentang organisasi, dan alhamdulillah berkah derek organisasi itu saya rasakan bener-bener, Mas. Jadi setiap malam, hampir setiap malam itu ada teman-teman yang satu organisasi itu tetap mampir ke sini. Berarti ini ya apa namanya secara nggak langsung Kieliku ini pengen menjadi salah satu titik temu. Maksudnya titik temu atau ruang titik temu, ruang temu ya tadi teman-teman yang mungkin ya di sini pengen ngegame bareng, pengen ngobrol bareng, pengen nostalgia bareng, atau pengen rapat bareng kayak gitu-gitu ya. Oke, mantap banget. Nah, terus gini Mas Hakim, kan ini Balapulang Wetan itu termasuk yang masih desa ya. Terus kemudian pasti kan ada tantangan nih ketika bikin kedai kopi yang seperti ini. Dalam arti apa namanya, mohon maaf, harga-harga kopi saset itu kan juga gimana ya, masih ekonomis lah, maksudnya masih murah. Dengan kemudian kemunculan kedai kopi yang dimana kopinya itu juga
maksudnya kopi yang asli atau single origin kayak gitu kan, yang dari biji kemudian diolah dan lain sebagainya, terus kemudian bisa jadi kopi tubruk, kopi es kopi dengan cara yang macam-macam, dari V60, Vietnam Drip dan lain sebagainya kan, juga itu istilah-istilah yang mungkin baru ya bagi sebagian orang atau sebagian kalangan di sini. Ada nggak tantangan yang dulu mungkin pernah diawali kayak gitu? Kan pasti kayak lah bisa nek larang nemen kayak gitu. Biasanya kan misalnya aku pan ngopi sasetan be mung semene kayak gitu. Ada nggak dulu ke awal-awal kayak gitu? Iya, kebetulan awal-awal Atau tantangan-tantangan lain? tantangan awal memang dulu sempat kepikiran buka usaha tentang kopi ini, sempat pesimis tentang masalah harga, Mas, jujur di Balapulang Wetan sendiri. Nah, saya itu sinau di Jino Coffee dan kebetulan konsepnya konsep semi modern. Saya sinau di situ lah. Saya berpikir kalau misalkan saya usaha di Balapulang Wetan tapi dengan konsepnya Jino Kopi, dengan harganya Jino Kopi, saya bakalan kewalahan. Jino Kopi itu yang di Awansari ya? Iya, di Amansari atau Yomani Lepaksio itu. Saya bakalan kewalahan dan alhamdulillah saya dipertemukan dengan teman saya dan sampai sekarang itu menjadi kiblat di Kiliku Kopi. Namanya Mas Wani yang kebetulan owner Kopi Tuan Malam yang ada di Tegal. Itu memang alhamdulillah sampai sekarang jadi satu perkopian yang luar biasa. Berawal dari situ saya kok lihat Mas Fani di Tegal Kota padahal Mas Fajrul, tapi dengan harga kopi yang di bawah harga pasaran. Iya, kafe-kafe yang lain dia berani. Dan saya diceritakan bagaimana caranya penanaman, walaupun kita tidak mengikuti prinsip ngapunten Cina, tapi gimana caranya kita menanam harga tapi di pedesaan kayak gitu. Dan akhirnya sinau saya tentang perkopian di Mas Fani saya jadikan di usaha saya sendiri. Saya menjadikan Mas Fani itu kiblat di Kiliku. Sampai kopi-kopinya pun saya belanja di Mas Fani. Dan akhirnya saya awal sekali saya ingat harganya itu paling murah 3.000, Mas. Hampir setara dengan kopi-kopi sasetan. Minimal saya nggak bermaksud untuk bersaing dengan kopi saset, tapi minimal ketika ada orang yang mencicipi kopi buatan saya, itu nanti bakalan mipil beralih, oh kok harganya 3.000 lebih enakan saya di kopi saya, lebih gurih dan sebagainya, tempat nyaman. Dan alhamdulillah ya cukup berhasil, Mas, mipil. Tapi kalau ngomong masalah tantangan, saya paling ingat sekali dulu di dunia perkopian Sepat Serumpun Parisa Tegal, saya termasuk yang pernah kena komplain terkait karena harga kopi. Jadi di luaran sana terlalu mahal apa gimana? Terlalu murah, Mas. Oh, terlalu murah. Jadi malah bisa menurunkan harga pasar ya, malah. Ya, jadi seakan-akan merusak harga pasaran di Kabupaten Tegal. Tapi ya saya menjelaskan secara baik-baik bahwa konsep nyenengan di Tegal Kota itu beda dengan konsep saya yang di desa. Saya lebih bebat alas, saya lebih berjuang bagaimana caranya mendapatkan konsumen dari apunten masyarakat desa. Dan akhirnya ya mau gimana caranya saya menurunkan harga yang ada di pasaran tapi tidak menurunkan kualitas dan tidak membuat saya itu tidak untung, Mas. Yang apunten kalau misalkan usaha itu pasti pengennya untung, nggak pengen buntung pasti. Nah, setelah saya kalkulasi dengan saya coba-coba lagi tentang takaran dan sebagainya, loh saya ngejual segini ya alhamdulillah masih ada untung. Ngapain saya ikuti harga pasaran yang memang nantinya malah tidak ada pembeli yang tertarik kayak gitu, Mas, awalnya. Oke, tapi emang kalau di kedai Kiliku sendiri sementara menunya apa, Mas Hakim? Mungkin bisa dijelaskan singkat lah. Nah, kebetulan kalau kembali lagi ke babat alas tadi, di Balapulang Wetan itu awam dengan kopi single origin. Saya perjuangan awal itu dengan wedang tradisional dan kopi Nusantara, Mas. Jadi minimal ketika ada teman yang kesini hari pertama itu nyicipin wedang, besoknya pasti dia akan nyicipin kopi minimal. Nah, setelah nyicipin kopi ternyata memang cocok, nah bakalan kopi terus. Wedangnya agak semakin dikurangi, tapi tetap sampai sekarang pun hampir 2 tahun ini saya tetap berjalan bareng antara wedang tradisional dan kopi Nusantara. Wedang tradisional ada wedang uwu, terus ada jancuk, itu termasuk menu yang
andalan di Gileko ya. Jadi kalau ada teman-teman yang kesini pasti udah nggak awam tentang menu jancuk ini. Terus ada kopi-kopinya biasa, Arabica Robusta, terus varian-varian paling kopi rakyat, kopi tradisional lokal-lokalan saya juga paling senang. Jadi dari sekian banyak varietas kopi, saya tetap menyisipkan, walaupun nggak berjuang secara penuh, tetap ada menyisipkan tentang kopi lokal, entah satu atau dua kopi. Jadi Kalau base produknya apa Mas Hakim? kalau base produk menurut saya yang di sini itu ya kopi-kopi rakyat Mas, karena mungkin ya Kopi rakyat tuh yang dari asli Tegal gitu atau gimana? itu sebenarnya bukan Mas, itu produk dari Mas Fani. Kembali lagi ke Mas Fani, itu gimana caranya kita menjual kopi asli tapi dengan harga yang merakyat. Padahal itu bener-bener kopi asli Mas, kopi Lampung, kopi Robusta yang lain kita blend, bener-bener jadikan bubuk, kita jualnya dengan bentuk bubuk juga. Mantap. Oke. Nah, mungkin sebelum ke pertanyaan terakhir nih, apa sih suka dukanya nih Mas Hakim ketika dari awal sampai sekarang? Itu kan pasti yang namanya roda kehidupan, roda usaha bisnis itu kan pasti mengalami pasang surut gitu ya. Ada gak suka duka mungkin yang paling gitu, sukanya apa, kemudian dukanya apa, yang mungkin bisa jadi pelajaran juga buat saya atau teman-teman yang lagi atau yang menyimak kayak gitu. Ya kalau misalkan bicara tentang suka dan duka, walaupun memang kalau misalkan duka itu sebenarnya selama ini tetap pendam sih ya, tapi untuk teman-teman di sana memang ya tak share lah, nggak apa. Kalau sukanya ya alhamdulillah, dengan adanya usaha ini, saya yang dulunya tetap di dunia perpetean, saya bisa hasil ini dan alhamdulillah ya sukanya saya di sini tetap bisa menopang kehidupan saya, ya entah bisa memberi sedikit rezeki buat orang tua dan sebagainya. Itu, dan sukanya lagi ya tentang tumbuh dan berkembang itu Mas, bener-bener proses demi proses itu saya alami sendiri. Dan inovasi ini memang berangkat dari saya dan ide-ide pelanggan. Jadi saya nikmati, kurang ini mas ada tambahan ini ya saya turutin, walaupun ya bener-bener mipil gitu loh. Dan dilalah, kembali lagi ke dilalah ya, dini kersane Gusti Allah ya. Setiap ada temen yang kesini minimal ada 1-2 yang buat pangling lah minimal, ini ada yang baru dan sebagainya. Walaupun itu memang entah ada pot yang digeser atau ada tanaman yang tumbuh ataupun ada bunga-bunga yang mulai berbunga kayak gitu. Kalau dukanya? Kalau duka ya memang semakin kesini, mungkin ini berbicara tentang dewasa ya mas, semakin kesini tambah ya mulai lebih tambah berpikir, lebih tambah fokus lagi. Jadi saya sempat ada pertanyaan ke teman saya, kalau misalkan ada masih muda tapi punya usaha, nah sedangkan teman-teman yang lain itu masih bisa menikmati masa mudanya gitu mas, itu tetap menjadi duka bagi saya. Jadi melihat teman-teman masih bisa berkumpul keluarga tiap malam dan sebagainya gitu, kalau malam bisa kesana kemari walaupun tetap dengan koridor positif, itu saya tetap merasa ngiri, ya Allah saya juga masih seumuran dengan mereka, tapi saya sudah memikirkan yang memang luar biasa tentang usaha ini. Tapi ya kembali lagi dukanya itu tak barengi dengan rasa suka saya, jadi tetap tak tutupin kayak gitu mas, kira-kira. Mantap. Jadi malah dukanya ini menjadi suatu hal yang kemudian bisa pemantik ya, memacu untuk kemudian terus maju dan lain sebagainya. Oke, mantap. Nah, sebelum ditutup nih Mas Hakim, kan pasti saya yakin teman-teman di sana, terutama kayak saya sendiri ya, saya juga kan lagi buka kopi, namanya Kopi Lini Waktu di Jogja gitu ya. Apa sih motivasi gitu untuk teman-teman yang pengen berwirausaha kayak gitu? Kalau dari Mas Hakim sendiri, mungkin ada tips atau apa kayak gitu? Ya kalau berbicara tentang tips, karena saya juga belum terlalu ini mas ya sedikit membagi cerita saja. Kalau tips itu seolah-olah kayak saya udah wah banget, padahal enggak, saya tetap masih belajar, saya tetap masih di
tahapan untuk ngangsu kawruh dengan teman-teman Oke. yang lain yang memang sudah sukses. Jadi kalau saya lebih menekankan pada teman-teman, terutama pemuda-pemuda ataupun pemudi gitu ya, itu gimana caranya mengembangkan kecintaan atau kesukaan pada hobi apapun menjadi peluang untuk usaha. Itu Mas yang paling penting, karena ketika kita menjalankan sesuatu yang kita sukai atau hobi kita menjadikan sebuah pundi-pundi rupiah, itu bakalan bener-bener menikmati Mas. Secapek apapun itu kita nggak bakalan nggak bakalan kerasan. Kita tetap menikmati karena ya saya melakukan seperti itu, ya saya hobi, ya saya seneng. Jadi memang mencintai apa yang kita lakukan dulu gitu ya. Bener banget, karena memang saya masih ingat banget kata Ridwan Kamil ya, Gubernur Jawa Barat ya, itu beliau juga pernah berkata kayak yang paling mengenakan adalah mengerjakan apa yang menjadi hobi kita gitu. Karena ya ketika kita udah seneng apapun ya akan terus dihadapi gitu. Maksudnya tadi itu suka dukanya akan kita nikmati kayak gitu. Sebentar saya cek itu dulu. Jalan ternyata. Oke Mas Hakim, mungkin ini udah akhir ya, karena tadi juga kursinya udah kayaknya minta ditekuk mungkin kali ya. Ya ini untuk penutup Mas Hakim, maksudnya ada nggak pesan-pesan untuk sedulur seperkopian? Maksudnya tadi kan kalau kata Mas Hakim sendiri, siapapun yang datang ke sini yaitu diartikan sebagai sedulur seperkopiannya dari Kialiku gitu. Apa sih pesan untuk sedulur seperkopian? Mungkin tidak hanya yang mungkin udah pernah kesini ya, tapi sebagai penikmat pecinta kopi dimanapun berada kayak gitu. Ya, sebagai penikmat kopi ataupun teman-teman sedulur seperkopian yang pernah singgah di sini, ya pertama jangan bosan-bosan untuk memberi saya kritik dan saran, terutama itu Mas, karena kritik dan saran dari jenengan itu termasuk adalah sebagai inovasi di Kialiku. Jadi ya mipil itu semacam doa ya Mas sudah. Katanya kan berawal dari kata, itu adalah doa. Jadi semakin banyak kritik, semakin banyak saran, lah itu doa-doa yang mudah-mudahan Gusti Allah nanti kabulkan. Nah, untuk teman-teman sedulur seperkopian yang di luaran sana mempunyai kedai kopi, ya tadi lebih ke identitas dan inovasi di kedai kopinya dengan masing-masing. Dan yang pertama adalah tetap ngerangkul teman-teman, tapi jangan menjadikan jenengan itu sebagai bos ataupun apa. Jadi kayak gitu Mas. Mantap. Oke, makasih Mas Hakim malam ini atas sharingnya. Saya sangat senang sekali ya. Semoga Kialiku tetap terus bisa berkembang, bisa maju, dan itu tadi menjadi tempat berkumpul lah, atau titik kumpul atau titik temu atau ruang temu bagi sedulur-sedulur seperkopian yang terutama ada di Tegal pada khususnya. Oke, ya mungkin itu aja teman-teman. Terima kasih atas waktunya yang udah menonton. Mari kita tutup dengan angkat gelas dan nikmati kopimu. Kalau kata Mas Putut itu kopi di tangan kanan, pungut di tangan kiri, dan jodoh di tangan Tuhan. Assalamualaikum. I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love, been waiting for you.
you're everything. When I see it all, I knew that you were mine. I'm in love with your hair, your lips, your silhouette in the moonlight shine. With my love you won't ever be alone. My summer love, been waiting for you, my love. Completely a fool, been waiting for you, my love. Head over heels, I'm blinded by what I feel. My love is forever yours. You have my heart, you have my soul, you have my whole, you have my control. Love me tender, love me sweet, with you I know that I'm complete. I'm in love with the summer's day, for you I'd give my life away. Never leave me, never let me go, my summer love, been waiting for you, my love. My summer love, been waiting for you, my love. My love is forever yours. Forever yours, my love is forever yours. I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love, been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You looked so fly in your red Corvette. Your hair, your look, your everything. When I see it all, I knew that you were mine. I'm in love with your hair, your lips, your silhouette in the moonlight shine. With my love, you won't ever be alone. My summer love, been waiting for you, my love. Completely. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih.